gue tuh jadi make sure sebelum nikah gue tanya dulu berbagai pertanyaan gitu. Nanti gimana kalau udah punya anak gue tuh kayak gimana kondisi apa gue harus suruh stop kerja atau gimana dan ternyata ya nggak apa-apa. Ada 3 stage of love katanya dalam hidup. Cinta monyet, cinta yang bikin patah hati, dan cinta sejati. Kalau misalnya dulu banget lo harus LDR, lo mau nggak? Oh, kalau gue tiap akhir tahun gue selalu ada yang namanya Resolusi? dinner, ya, wishlist dinner. Jadi dicatat, nanti akhir tahun dibuka nih apa aja yang udah tercapai, apa aja yang belum. Oh berarti gitu? Iya gitu. Setiap tahun dari dulu setiap awal tahun. pacaran? Ini pacar pertama yang diperbolehin sama mama. Pancing dulu deh berantemnya sejauh apa sih hebohnya gitu loh. Tapi kalau udah yang serem-serem kayak main tangan, itu langsung tinggalin aja. Tapi kalau gue ngeliat tuh kan lo cukup balance gitu ya, kayak social life sama teman-teman cewek iya, tapi terus sama keluarga iya, kerjaan pun iya, sama anak-anak pun iya. Nah, menurut gue salah satu bukan hambatan sih, tapi ketakutan ibu-ibu tuh ya kalau misalnya mau pergi gitu ya, pergi sama temennya atau mau pergi sama suaminya itu kan ninggalin anak gitu. Lo ada tips-tipsnya nggak sih kayak gimana sih caranya gitu, kayak bukan tega ya, tapi kayak ya udah gitu, mungkin sekali-sekali nggak apa-apa juga sih, kayak lo mau pergi main gitu, atau sekali-sekali lo mau pergi cuma sama suami doang. Ada tipsnya nggak gimana caranya? Iya, waktu itu gue pastiin kondisi anak udah enak, udah stabil, dan sebelum gue berangkat waktu itu tuh Juna umurnya 5 bulan Gi, terus gue pengen ke Kapadokia waktu itu sama Tian, sebentar doang. Jauh ya? Jauh. Terus nggak mungkin kan gitu. Asinya udah cukup, gue udah briefing mbaknya udah ngerti segala macam. Terus gue selalu sounding dari jauh-jauh tapi hari. dia masih 5 Masih bulan. bayi, iya. Salah deh yang satu lagi pas ke Maldives, sorry. Nah itu gue kasih tahu dari sebulan sebelumnya Gi. Oh gitu. Dia selalu udah agak gede kan. Jadi mama nanti mau pergi sama papa ya berdua aja. Jadi gue kasih tahu terus. Jadi dia nggak sampai nangis-nangis banget gitu pas gue pergi. Dan emang ada yang jagain, ada mama, ada kakak, jadi gue aman gitu. Jadi gue pastiin anak gue aman dulu dari asupannya, dari ininya, dari itu, baru gue pergi tenang gitu. Terus kan pasti kan namanya orang tua kan pasti kayak sedih gitu mau ninggalin anak gitu, mau pergi gitu. Tapi apa sih yang membuat lo kayak yaudah tapi gue tetap harus pergi nih gitu. Iya kan? Enggak, ini bukan menurut gue itu tuh bukan masalah egois gitu. Tapi kan kadang-kadang memang jadi ibu tuh kan mungkin emang harus healing juga, maksudnya kayak dalam arti lo harus happy juga gitu kan. Tapi kan kadang-kadang lo lebih mentingin anak terus. Tapi kan kalau kayak gitu terus kadang-kadang mungkin juga nggak baik juga gitu. Lo apa yang gitu membuat lo kayak oke gue harus berangkat nih gitu. Iya bener kata lu Gi, jadi kita tuh harus balance semuanya dari urusan kita sama sahabat, sama suami, sama anak segala macam tuh harus balance. Jadi emang ya mau nggak mau setelah gue make sure semuanya emang ya gue harus pergi gitu emang. Yang penting dianya tenang dulu anaknya gitu dan pengertian juga, dan alhamdulillah begitu gue pergi malah dia cuek aja tuh pas. Iya sih sebenarnya emang gitu. Gue juga berapa kali waktu itu kayak misalnya pergi nggak sama anak tuh sebenarnya kita aja yang heboh, yang rempong, anaknya santuy aja. Iya gitu, benar-benar. ya Jadi kan? ya udah alhamdulillah sih anak-anak nggak rewel, jadi ya gue ngerasa lebih tenang perginya gitu. Nah, lu tuh kan sebagai wanita karir iya, ibu rumah tangga juga iya gitu kan. Itu memang dari awal memang udah jadi keputusan lo juga untuk tetap berkarir sama Tian boleh gitu, atau gimana? Atau ada batasan yang misalnya kayak boleh kerja asal gitu? Nah gue tuh jadi make sure sebelum nikah gue tanya dulu berbagai pertanyaan gitu. Nanti gimana kalau udah punya anak, gue tuh kayak gimana kondisi apa gue harus suruh stop kerja atau gimana, dan ternyata ya nggak apa-apa, just be yourself. Kalau kamu nyaman kerja nggak masalah, yang penting anak-anak tetap asupan gizinya tetap terjaga, ya nggak sih? Dan jangan terlalu full banget lo kerja, nggak pulang. Jadi tetap ada balance-nya. Misalnya lo udah pergi seminggu, abis itu lo misalnya seminggu di rumah atau apalah, gimana lo pembagiannya supaya anak juga tetap di momen masa pertumbuhannya, momen emasnya tetap ada ibu yang ada di situ yang melihat, memantau perkembangan gitu. Jadi ya akunya jadi yang tahu diri Gi, karena dulu aku kan kerjanya benar-benar kayak kalau bisa lebih dari 24 jam ya gitu, karena emang aku terima nyanyi juga waktu itu yang sama Anji kan sempet. Oh terus, iya, itu sebelum nikah ya? Itu sebelum nikah, aku bener-bener nonstop banget. Aku tidur pernah yang cuma 4 jam doang loh sehari gitu, jadi yang sampai nonstop. Aku ada stripping sinetron, ada ini ada itu segala macam. Dan setelah aku menikah, aku udah punya anak, ya aku harus tahu diri. Oh salah satu aja deh, berarti aku cuma acting doang. Lebih Berarti aku nggak prioritas bisa ya, nyanyi. tahu prioritas gitu kan. Tahu prioritas, jadi kita sendiri yang ngerem. Oh oke deh, kalau stripping kayaknya
kalaupun emang nerima stripping, anak bisa ikut ke lokasi, tempatnya enak, segala macam kayak Oh gitu. lo sempet bawa gitu juga? Sempat waktu itu ikut ke lokasi, ada ruangan gitu, jadi pulang juga lebih cepat jam 9, stripping sinetron. Dan itu kan juga harus firm gitu ya, kadang-kadang kan apalagi kalau gue sih orangnya suka gak enakan kan, kayak bentar lagi, iya gitu Itu nggak enakan sih, apalagi setnya belum jadi Iya, gitu, kadang nggak iya, enakan, iya, tapi iya. emang ya karena udah komit sama suami. Gue pernah syuting film Makmum di Puncak, Film horor itu kan? sebulan. Iya, film horor sebulan di Puncak, dan gue masih ASI. Itu perjalanan Puncak Jakarta 2,5 jam, tiap hari pulang pergi. Jadi gue berangkat jam 6 pagi, nyampe sana jam 9-an, syuting, selesai jam 12 malam gue pulang, nyampe rumah jam 2, nenen segala macam, ini itu jam 6 berangkat lagi. Ya gue tidur di mobil. Cuma emang Ya itu komitmen sih ya. komitmen. Iya. Ya gue happy jalaninnya gitu. Iya, lo happy juga kan, kayak ke Happy. rumah tetap ketemu anak tetap, tapi lo bersosialisasi. Kadang-kadang tuh kita syuting tuh kangen tuh sosialisasinya ya, Iya, kayak seneng hahaha, banyol, ketawa ngobrol ketiwi sama gitu, kru, ya kan. sama- Ya selain aktingnya juga seneng, tapi kayak kumpul gitu, suasana itu kadang-kadang Iya. dikangenin, bener nggak? Oh, bener gitu. bener, Jadi bener. emang ya karena seneng suasananya gitu. Kalau anak-anak ini kan 2 laki ya, lo pengennya ngarahin mereka atau bebas aja gitu mereka nanti kalau udah gede? Gue bebas aja. Jadi yang penting gue fasilitasin Gi. Jadi misalnya Dari kecil lo cobain iya, gitu kamu ya? suka apa sih kira-kira, gue kenalin misalnya les bola, les ini, les itu. Misalnya dia nggak nyaman, stop lesnya. Kalau misalnya dia nyaman, lanjut gitu. Jadi gue kenalin nih dunia musik seperti apa, dunia olahraga seperti apa. Tapi tinggal nanti dia nyamannya yang mana, ya udah dilanjutin. Kalau nggak, gue nggak maksain. Nah yang mereka berdua nih kira-kira kemana nih? Kalau Kai itu kayaknya kayak gue sifatnya agak-agak seneng, agak ekstrovert gitu kan. Seneng ketemu orang, seneng Iya, iya, sosialisasi. iya. Kalau Juna agak shy boy gitu. Dia kan pernah waktu itu istimewa yang iya, dia malu-malu. agak malu. Tapi kalau udah nyaman sama orang dia bisa sih kayak ngobrol lama gitu bisa. Nah tapi kayak kalau Juna tuh lebih kayak menghafal gitu loh. Jadi ngafalin ini itu segala Oh, jadi macem. akademisnya bagus ya? Akademis, kayak gitu. Jadi beda nih dua-duanya. Nah, Dia pasti biasanya beda ya? jadi gue sesuaiin aja, misalnya nanti sekolahnya yang Cambridge, kalau Kai nanti yang IB kayak gitu-gitu. Jadi gue Oh jadi sekolahnya nggak bareng? kan satunya TK, satunya SD, Oh maksudnya nanti sekolahnya juga pisah? pisah. Jadi bener juga sih, kadang-kadang tuh kita tuh sebagai orang tua tuh kayak pengen gampang, oke gitu. Masa ini Iya. kalau ada rezeki ya, balik lagi ya mungkin kan beda-beda gitu. Kalau misalnya ada rezeki, ya udah deh tapi tetap sama aja di sekolahnya gitu. Padahal kan sebenarnya kebutuhannya belum tentu. Iya, gitu. tapi gue banyak konsul sama gurunya Gi. Jadi kan Oh, gitu. dia juga kan pada saat di sekolah kan otomatis gurunya lebih mengenal dia kan seperti apa. Jadi gue nanya kira-kira nanti bagusnya di sekolah apa Bu, segala macam. Bisanya apa sih, dia kelebihannya apa sih gitu. Jadi gue banyak konsul sama gurunya, habis itu gue konsul sama Tian juga. Baru nanti gue tentuin, oh yaudah les ini gitu. Nanti yang nentuin tuh lo tuh apa berdua gitu? sama Berdua, suami? berdua. Oh berdua, ya, nanti ini gitu. Jadi Iya. diputusin bareng-bareng gitu ya? Jadi misalnya Juna bola nih, Kai taekwondo gitu. Gue mau Rafathar sekolah apa anak lagi. Rafathar? Rafathar suka bola. Oh iya, Dia suka sama bola, lah Juna. berenang. Iya. Dia pengen bola, basket. Cuman kan sekolah kan udah kasihan juga ya, udah sampai Iya, sore iya ya. Jadi sih. gue kayak kadang-kadang suka bingung kalau dia mau lebih sore lagi pulangnya gitu. Hampir Iya. setiap hari kan kasihan, belum PR loh. PR banyak banget ya. Puyeng. Kalau gue baru sementara Belum kita Juna mau ngajakin bola pergi. aja. Iya bener, kita Gue belum. kadang-kadang mikirnya itu. Kalau kita kan bisa kerja suka nggak, maksudnya nggak kayak yang lain gitu. Misalnya kalau Iya. kantoran kan ada gitu akhir tahun gitu. Kalau kita kan bisa Tiba-tiba, kapan aja kosong gitu. nih 3 hari, Tapi kita nggak gitu. mungkin nggak tinggalin anak gitu misalnya gitu kan. Kalau lama kan jadi suka bingung. Jadi itu salah satu ini gue juga sih. Nah gue pernah nonton juga di YouTube. Katanya suami lo Tian pernah bilang kalau kalian berdua tuh dari zaman pacaran tuh harus punya common goals. Terus nanti bareng-bareng menuju ke sana gitu. Itu kenapa bisa kepikiran sih lo bikin kayak gitu? Itu kan dulu waktu itu masih muda dong. Iya, karena gini, supaya kita bisa terus ada sesuatu yang baru dalam hubungan, kita tuh kadang kayak pengen punya sesuatu goals bersama. Sama lah sama Gigi,
juga kan sama Raffi kan selalu ada common goals mau Iya, tapi gue apa. tuh nggak pernah yang kayak ditulis terus kayak diomongin gitu nggak. Oh, kalau gue tiap akhir tahun gue selalu ada yang namanya Resolusi? dinner, ya, Oh, gitu. wishlist dinner. Jadi dicatat, nanti akhir tahun dibuka nih apa aja yang udah tercapai, apa aja yang belum. Oh, berarti gitu? iya gitu. Setiap tahun dari dulu setiap awal tahun. pacaran? Ah, jadi lo mau ke negara apa nih, misalnya mau yang aneh-aneh, misalnya mau kemana, pedalaman apa, ditulis. Jadi nanti di remind terus, oh iya pas kosong kita ke situ yuk gitu. Oh gitu. Jadi emang selalu ada goals Mungkin bersama. bisa jadi ide juga buat teman-teman di rumah yang biasanya tuh gini, kalau misal apalagi itu kalau suatu kebiasaan dilakukan dari awal itu akan lebih mudah daripada yang misalnya udah ngejalanin bertahun-tahun harus gini. Jadi buat kalian semua mungkin yang baru mulai hubungan mungkin bisa dimulai gitu ya dengan kayak gitu ya. Bener kan, jadi lebih sparkling terus kan. Jadi enggak apa sih? Gitu Gi. Nih gue lihat juga nih ada beberapa foto yang gue temuin di Instagram nih, kita lihat nih. Waduh, ini apa nih? Oh itu kemarin itu Ini tuh kemarin. di Ubud. Oh, ini villa baru ya? Villa. Itu buat papa ya tinggal sih. Jadi Oh emang gitu, pengen bukan lo mau tinggal di sana nggak? Emang nanti maksudnya kalau misalnya kita pas break kita bisa main ke sana, dan dari dulu selalu cita-citanya kita berdua tuh pengen kalau setiap mau makan apa tuh bukannya ke supermarket atau apa, tapi tinggal petik. Nah itu lo bikin di sana itu salah satu common goals lo juga bukan? Iya benar, jadi emang salah satu common goals. Nanti ada lagi apa. Nah kalau lu gimana Gi? Lu bukannya banyak banget ya rumahnya, di mana aja sih? Alhamdulillah rumah masih nyicil. Kan gede banget tuh yang kemarin gue lihat tuh, berapa ribu meter tuh. Nah itu tuh salah satu cita-cita gue sih sebenarnya, punya rumah itu yang gak usah terlalu gede tapi halamannya luas. Iya benar, jadi Karena bisa nanam macam-macam ya, ya satu Gi. itu, yang kedua gue tuh kalau gue pribadi nggak terlalu suka rumah yang kayak gede. Satu, gue penakut. Gue tuh penakut. Lu penakut ya? Iya. Jadi gue tuh takut kalau misalnya gini kayak tinggal di satu rumah tuh kayak banyak celah-celah terus nggak kelihatan di mana. Gede banget. Enggak. Rumah gue tuh yang sekarang yang gue bangun itu 300 meter aja. Tapi kan tinggi banget. Berapa Iya. tingkat sih Gi? Gue belum tahu. Enggak, sebenarnya tingkatnya cuma 2 yang itunya, yang rumahnya gitu. Cuman ada servis di bawah 1 gitu. Nah, karena gue berpikir juga, gue punya anak laki-laki 2 Iya. ya. Gue tuh pengennya ya cita-cita gue ya, anak laki-laki gue itu nanti pas dia tumbuh dewasanya itu kelihatan, ngerti nggak? Oh. Kalau rumah terlalu besar bisa aja nggak kelihatan. Di mana nih Di Rafathar? atas Di bawah mana? siapa, apa kita nggak tahu Iya, gitu. benar. Jadi gue tuh pengennya walaupun nanti anak-anak main di rumah tapi tetap semuanya bisa kelihatan, masih dalam pandangan gue gitu. Iya benar-benar. Lagian kan kalau halamannya gede lo bisa tanam macam-macam, lo bisa bikin misalnya apa kesukaan, hobi, misalnya lo lagi suka tenis atau Iya. apa bisa taruh lapangan. Tenis ya, nggak lapangan tenis juga ya, say. Gigi. Nah, lo tuh lo punya cita-cita nanti ntar udah masa tua lo pindah ke Ubud apa gimana? Yang lebih sepi gitu. Apa lo lebih suka di Jakarta yang ramai ini? Sebenarnya gue pernah nyoba tinggal di Bali sebulan kemarin, gue nyaman juga sih, seneng juga di sana, vibes-nya asik. Tapi emang kadang lama-lama bengong ngapain juga ya abis itu ya, yang nggak tahu juga ya nanti masa tua tuh seperti apa. Iya. Cuma ya saat ini gue masih suka di Jakarta. Kalau lo Ya, gimana? city Gue di girls Jakarta. ya. Iya. Gue juga sih kayaknya. Karena seneng ketemu teman-teman juga kan gitu. Ya mungkin ya seneng juga kalau misalnya kita punya pilihan gitu ya nggak sih ya. Kalau misalnya ada rezeki punya pilihan ya mungkin nanti ya kita bisa bolak-balik gitu ya kali Iya ya. benar, Ya, ngayal gue sih benar. gitu. Gitu. Nah ini lagi ngobrol-ngobrolin soal relationship, keluarga bareng sama Titi, pas banget nih ada Besti yang lagi mau curhat, kita dengerin curhatannya. Halo Besti, salam Hai, kenal. Besti. Nama aku Rian Ayu, usia aku 23 tahun. Aku sekarang sedang menjalani pacaran jarak jauh dengan pacar aku. Aku sama dia udah sekitar 4 tahun pacaran, dan 2 tahun belakangan ini kita LDR. Gitu. Awal-awal LDR sih memang beda ya sama yang kalau kita ketemuan sering di Jakarta gitu. Kalau awal-awal LDR tapi dia masih suka cerita sih, kita masih excited. Yuk kita luangin waktu buat saling cerita, di sana ada apa, terus ngapain aja. Aku juga di sini ngapain aja, terus ada problem apa. Kita masih saling tukar cerita gitu. Sampai beberapa bulan belakangan ini kita udah mulai kehabisan topik nih gitu. Tapi kita udah pernah sih mensiasati dengan kayak main games bareng yuk. Waduh. Gitu. Cuma Gimana? lama-lama Aku ya main games agak jenuh juga. Tuh.
gimana ya Besti supaya aku sama pasangan aku bisa melewati LDR ini dengan sukses. Mohon tipsnya, terima kasih. Nah, gue mau tanya nih, kalau gue sih nggak pernah, gue pernah LDR nggak ya? Pernah ya Gi? Nggak. Nggak pernah. Iya dan enggak deh. Iya Kalau deh. misalnya dulu banget lo harus LDR, lo mau nggak? Iya mau aja sih, gue nggak menentang LDR gitu. Oh. Cuman mungkin lo masternya kali ya, karena udah sukses ya, akhirnya nikah. Lo berapa lama lo akhirnya LDR? 6 tahun 6 gue. tahun? 6 tahun. Nah ini mungkin sama nih sama bestie kita kan, mungkin kalau kita ketemu kan apa ya, sparksnya beda gitu ya. Seru, main, belum lagi ya pasti ya lo ngeblok pandangan ke kanan kiri lebih gampang, bener nggak? Iya Ya kan? Tapi iya. kan kalau LDR wujudnya kagak ada, cuma teleponan doang bosen, harus effort lagi Iya gitu kan. sih. Kadang-kadang lagi capek, maksudnya biasanya kan kita jadinya kan berhubungan pasti kan di jam tidur malam Iya, gitu misalnya. beda timing sih kalau yang Beda Jerman, timing Jakarta. gitu. Terus kayak belum lagi udah orang pacar kita nggak ada di samping, yang deketin juga ada gitu kan, ibaratnya gitu. Lo gimana akhirnya bisa sukses, apalagi di saat-saat bosen ya, maksudnya kalau di saat lagi happy-happy pasti mau-mau aja, tapi kan di saat bosen kayak tadi tuh si bestie kita kan di saat bosen terus bingung lagi mau gimana, lo nyiasatinnya kayak gimana? Iya kalau gue sih emang kadang-kadang kan kalau misalnya kita pergi kawinan kadang ditemenin pacar ya, Iya. bisa gitu. Iya. Tapi ini kan nggak Lo bisa. solo karir terus ya? Apa-apa kemana-mana sendirian gitu. Nah emang sih agak-agak kadang-kadang suka, aduh kamu kapan pulang sih, soalnya pengen ditemenin nih kesini gitu. Ya cuma gimana dong, emang sebenarnya semuanya tergantung sih Gi. Kalau lo emang cinta banget sama tuh orang, terus lo emang pengen bareng-bareng sama dia, lo pasti bakalan effort banget. Tapi kalau lo emang nggak terlalu secinta itu ya otomatis sih nggak bisa bertahan lama gitu loh. Iya. Jadi Berarti lo emang kalian berdua bucin tergantung. banget gak sih? Kalau gue sih kayaknya bucin ya. Gue nggak tahu Tian mungkin cool bucin kali ya. Nah, jadi tergantung. Effortnya juga iya, sih. LDR tuh nggak ada standarnya sih. Kalau emang lo sama-sama pengen barengan, itu bakal berapa tahun pun bisa tetap long last. Tapi kalau lo yang nggak terlalu cinta banget atau salah satunya nggak terlalu cinta banget, susah gitu. Oke, berarti yang harus dipertanyakan itu bestie adalah komitmen dan cinta kalian itu sebesar apa untuk Iya. mau ngejalanin, karena itu kan bukan hal yang mudah ya. Benar. Kadang-kadang ketemuan aja juga nggak mudah, apalagi yang harus jauh gitu kan. Iya, benar banget. Nah gitu. kalian tuh waktu pacaran LDR gitu pernah putus nyambung gak sih? Putus nyambung iya, karena iya? kan masih labil ya. Iya, Waktu iya. itu cinta monyet kayaknya hitungannya. Jadi kayak kesel dikit, emosi dikit putus gitu. Gampang berapi-api lah, zaman dulu belum dewasa gitu. Jadi ya putus, habis itu nyambung lagi gitu. Jadi banyak sering banget sih putus nyambung. Nah terus berarti ini pacar pertama bukan sih? Bukan? Sebenarnya gini, waktu SMA nggak boleh pacaran sama mama kan. Jadi itu nggak bisa dibilang Jadi pacaran. diem-diem. Jadi diem-diem gitu. Jadi ini Nah, pacar keberapa? ini pacar pertama yang diperbolehin sama mama. Oh gitu? Karena yang sebelumnya emang karena masih Berarti yang sekolah kedua? belum boleh. Iya. Berarti enggak, soalnya kan gini, ada 3 stage of love katanya dalam hidup. Cinta monyet, cinta yang bikin patah hati, dan cinta sejati. Nah ini kan tuh ibaratnya kan ya seumur-umur gitu kan, sama Tian aja gitu. Nah jadi lo setuju gak sih akan itu stage of love itu, apa Tian tuh masuk ke tiga-tiganya? Bener sih, gue setuju sih. Emang awal-awal kan masih yang Monyet. berapi-api banget, belum stabil lah emosi, masih yang pokoknya heboh banget deh gitu. Anak Cinta muda monyet. lah namanya juga, Iya. cinta monyet. Terus lama-lama, kayaknya suka beneran nih sama pribadinya, jadi cinta sejati gitu. Berarti sempat patah hati juga apa enggak? Patah hatinya pas putus-putus gitu lah. Ah ya pasti patah Iya hati. kan, pasti ada patah Terus hati. baru yang terakhir apa tadi? Cinta sejati. Cinta sejati. Bener gak sih? Iya, cinta sejati. Iya gitu, baru Benar. akhirnya oh ya ternyata dia nih. Gitu. Iya. Ternyata ya udah deh, kayaknya emang udah seneng, udah nyaman gitu sama dia. Dan kadang-kadang kan kalau misalnya kita pacaran cepet ya, tapi semuanya tergantung sih Gi. Ada juga yang pacaran cepet bisa long last juga gitu. Ada yang pacaran lama putus juga, Iya, bener iya. ya sih? Jadi kalau misalnya lo udah ngerasa aman sama orang ini, maksudnya dia nggak berapi-api sifatnya, nggak yang pokoknya udah stabil lah gitu. Terus kayaknya pancing dulu deh berantemnya sejauh apa sih hebohnya gitu loh. Tapi iya. kalau udah yang serem-serem kayak main tangan, Iya, 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 gitu iya. langsung tinggalin aja gitu. Ya itu Cuma ya, kalau misalnya itu ya off banget ya, off turn banget, off banget ya. jangan sampai gitu yang kayak gitu. Jadi
oh dia marahnya cuma segini, ya udah deh aja. Gitu, dites dulu marahnya. Tapi menurut lo dalam satu hubungan tuh ya, harus effortnya sama apa enggak sih? Kayak ya ada juga kan yang maksudnya hubungan berhasil tuh ya effortnya cuma dari satu. Atau sama, atau gimana menurut lo? Harus dari dua-duanya effort. Karena percuma sekeras apapun cewek kalau pengen sama cowok itu tapi cowok itu ternyata nggak se-effort itu, berat sih gitu. Jadi emang harus dari dua-duanya ingin bersama. Jadi mereka yang akan mengusahakan terus, mereka akan usaha terus ketemu di tengah, usaha terus untuk kompromi, usaha untuk nurunin ego gitu supaya bisa terus jalan bareng. Tapi nggak bisa di sana juga karena menurut gua kadang-kadang kita kan ada fase hidup ya. Gitu mungkin pasti di umur 20-an itu kita akan lebih egois, akan lebih kayak dalam berbuat dan berpikir kan masih ngawang gitu. Tapi nanti ada di stage yang mungkin lebih dewasa dan lebih banyak kompromi gitu. Itu kan fase gitu ya, fase kehidupan gitu. Iya, dan emang nikmatin aja fasenya, fase saat lo berantemnya berapi-api sampai lo udah tenang gitu. Itu dinikmatin dan jadi pelajaran terus, dan tapi jangan pernah berhenti belajar karena jangan ngerasa udah begini aja habis itu gue stop belajar. Pikirin terus apa yang bikin pasangan lo nyaman, apa yang bikin mereka happy. Kalau bisa sih emang ditanya terus gitu. Kira-kira kamu nyaman gak sih kayak gini? Kira-kira aku harus benerin apa lagi sifat aku kayak gitu-gitu. Lo berdua sampai suka sekarang bikin gue masih checklist nanya. gitu? Enggak checklist, Ya, nanya checklist aja. gitu nanya, apa sih yang bikin kamu happy sama aku gitu? Iya, kira-kira apa sih? Oh, aku harus gini ya. Tapi kan kadang-kadang ya, nggak tahu suami lo, tapi kadang-kadang tuh banyak cowok juga yang kayak gitu-gitu nggak mau ngebahas gitu ya nggak sih? Kalau kita sih orangnya komunikatif banget supaya nggak salah paham gitu. Iya. Jadi dia ngomong sih. Kalau gue juga ngomong. Mungkin itu sebenarnya bisa dibangun sih habit kayak gitu. Mungkin awalnya kadang-kadang salah satu dari pasangan ada yang nggak mau ngebahas, tapi kalau ditanyain terus mungkin makin lama makin bisa berkomunikasi dengan baik ya nggak sih? Soalnya kalau nggak diomongin takutnya salah paham, takutnya nanti oh gue salah dong berarti. Misalnya kita nggak tahu nih apa yang dia nggak suka gitu, terus kita jadinya karena kita nggak tahu kita ngelakuin jadi bom waktu. Jadi mendingan diomongin gitu. Jadi gue untuk pencegahan gue omongin, yang nanti gue bakalan gini-gini nih. Misalnya gue pengen apa ya, pengen syuting begini. Kira-kira boleh apa enggak? Oh boleh ya udah. Tapi kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Jadi istri yang nurut ya? Iya, jadi kayak apa-apa gue selalu minta izin, selalu ngomong. Tapi bener sih, bener. Jadi preventif sebelum ada kayak kesel-keselan gitu loh. Ya apapun kan, yang gue pun juga percaya kayak gitu karena apapun kan laki-laki tuh imam ya. Iya benar. Imam gitu. Kadang-kadang kalau apa ya kayak egonya diterabas gitu ya, misalnya kayak nggak nanya gitu, atau itu kadang-kadang jadinya ya kurang baik juga gitu. Bener, jadi ya kalau gue sih gue usahain gue apa-apa selalu nanya supaya dianya juga nyaman dan dianya juga nyaman gitu. Dan lebih dihargain gak sih jadinya ya? Iya. Tapi kan laki-laki kan suka ya dihargain gitu ya kan. Iya, jadi emang powerfulnya perempuan tetap lo harus menghargai suami. Setuju. Gitu. Kalau kalian tuh ada panggilan romantis gitu gak sih salah satu sama lain? Yayang. Ya Allah, Kalau lo apa? sayang aja sih. Oh sayang. Lo Yayang. Raffi manggil lo sayang juga. Iya. Kalau Tian Titi doang. Kalau Titi, tapi enggak deng, tapi yang juga deng. Iya bener, kok gue kalau lo lupa ya. Yayang gitu. Iya gue Yayang. Kalau dia yang doang. Kalau lo nama di HP Raffi aja? Enggak sih, gue emoticon hati. Kalau Raffi nulis nama lo, Apa ya, gue lupa lagi. Apa ya Kak? Nagita kali ya? oh Nagita. Oh iya, lupa deh gue. Iya. Coba apa sayang, aku lupa lagi. Nulis apa. Nah kalau misalnya hal yang paling romantis menurut lo gitu ya, yang dilakukan suami untuk lo dan lo untuk dia tuh apa gitu? Ya maksudnya kayak bukan berapanya ya, tapi kan romantis tuh kan nggak melulu berapa gitu kan, tapi yang hal yang menurut lo romantis Kalo banget yang gitu. Menurut gue romantis banget ya itu dia nyimpen semua kenangan kita Ya selama itu romantis, berapa ya puluh benar, tahun menurut gue itu di-keep romantis. sama dia. Itu romantis. Gue ngerasa kecolongan sih karena gue nggak nge-keep, orangnya nggak telaten gitu. Sementara dia sampai itu. ini loh, ada diary-nya dia sampai sekarang nganterin Titi ke PIM, nonton sama Titi, seneng banget gitu. Ada tulisannya di zaman dulu gitu, di diary gitu. Hah? Gitu, jadi kayak wow, itu menurut gue romantis. Pas lo nemuin itu gimana perasaan lo? Senyum-senyum. Kayak langsung pengen meluk gak gitu? Ya it's Allah, so gemes sweet, banget. gitu. Terus pas dilamar gitu gimana? Itu juga salah satu momen romantis gak sih menurut Jadi lo?
yang uniknya kita tuh nggak ada kayak lamar-lamaran yang kayak orang-orang gitu loh. Oh gitu, ya gue Iya. pun enggak sih. Oh lu juga enggak ya? Gak ada. Gue jadi kayak ya udah ya emang udah umurnya gitu, emang waktu itu gue 27 dia 27 dan mama juga udah ngasih tahu nih kayaknya jangan kesibukan kerja terus ya, kayaknya harus nikah gitu kan. Ya udah jadinya Oh seumuran lo ya? seumuran gue beda 10 bulan. Oh ya beda 10 bulan. Ya Kalau seumuran. lo beda Setahun. Oh beda setahun. Setahun pas. Iya. Kan gue ulang tahunnya bareng. Tapi lo kayak ini ya, kayak lebih muda jauh ya. Oh Nggak, makasih. maksudnya Gue nya. ABG suka bando-bando ala-ala gitu kan Gi. Ya menolak tua aja sih gue. Gitu Gi. Ya tapi juga muda, kelihatan muda banget. Terima kasih, Maksudnya, terima kasih. terus jadi apa tadi ya lupa. Itu tadi di lamar nggak ada lamar-lamaran, jadi udah langsung Iya. persiapan aja gitu ya? Ya udah langsung persiapan aja dan capcus juga waktu itu gue lagi stripping sinetron, dia stripping sinetron ngomongin pernikahannya sama Teh Rina Gunawan di lokasi di Almarhumah ya? Persari. Sama Teh almarhum Rina. Nah kalau misalnya orang nih kan, lo kan udah lama nikah ya, berarti berapa tahun nikah? 13. 13? 13. Oh iya Lu udah kan lama. juga udah lama Gi. Gue 8 tahun ini. Oh lu 8, iya, gue 13. Tahun ini 8. Nah buat yang pasangan baru tuh kan pada bilang ya katanya ya, awal-awal nikah tuh kok banyak banget ya hal-hal mengejutkan gitu ya tentang suami atau tentang istri yang kita tuh nggak tahu. Nah buat lo yang udah 13 tahun masih ada nggak sih hal-hal yang suka mengejutkan? Kalau dari sekarang seorang sih suami? udah enggak lah ya. Udah nggak ada. Kalau sekarang Tapi itu salah satu hal yang mengejutkan nggak? Ternyata dia nyimpen barang-barang dari lo gitu. Nah itu juga mengejutkan sih, tapi mengejutkan yang nggak terlalu terkejut karena dia emang dia juga nggak selain surat-surat cinta dan segala macam, dia juga seneng nyimpen kayak koin-koin kayak gitu. Dia seneng ngumpulin orangnya intinya, seneng Sering konser, gitu-gitu. tiket konser gitu-gitu Gi. Gemes. Apa kayak mata uang gitu Oh segala iya macam. kalau dari mana gitu. Iya dia seneng gitu, seneng sama kenangan gitu, kayak ada ucapan Nyimpen foto kayak gitu. Iya. Apa kartu-kartu ulang tahun kartu ulang dikumpulin? tahun disimpan, lucu. Junakai segala macam buat kenang-kenangan gitu. Buat dia nanti. Jadi ya memang gitu sih Gi, apa? Ya emang kita kayak gitu. Emang orangnya gemes. Nah kalau misalnya lo bisa menggambarkan Tian dalam hidup lo, kira-kira kayak gimana dan misalnya nanti suami tercinta nonton mau ngomong apa gitu? Yang romantis gitu? Kalau Tian sih menurut gue orang yang apa ya? Ya memang manusia nggak ada yang sempurna ya, Setuju. tapi maksudnya dia udah menjadi ayah yang baik dan suami yang baik sih buat aku dan juga anak-anak, dan kita ngerasa bersyukur banget punya sosok figur ayah, figur suami yang baik kayak Tian dan bertanggung jawab pastinya. Ya makasih udah jadi suami yang baik dan perhatian. Gemas, aduh terima kasih banyak loh Ibu Thank Titik Kamil you. udah main-main ke Bun Lifetainment, jangan kapok-kapok. Terima kasih, salam buat Enggak keluarga. Semoga kalian semua sukses dan bahagia selalu, lahir batin dunia akhirat, sehat-sehat selalu. Amin. Buat semua teman-teman, kira-kira besok-besok mau aku ngobrol sama siapa lagi, kalian bisa tulis komen di bawah atau kita mau ngobrolin apa aja bisa komen di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton hari ini. Bye Besti. Bye-bye, makasih. Hey Bestie, welcome back to Bestie Edition bareng bintang tamu kita Nagita Slavina dan aku host terbaru Aul. Emang cita-cita jadi content creator kah? Atau lo cita-cita jadi artis kah? Jadi terkenal atau apa sebenarnya? Kita jadi reporter. Oh enggak, dulu Raj Entertainment pernah buka lowongan kan? Iya. Dulu gue pengen daftar nih. Please welcome Dr. Aiman Alatas. Ya Allah. Dokter Aiman cita-citanya emang dari kecil pengen jadi dokter atau gimana? Enggak, malah pengen jadi dokter tuh kelas 3 SMA. Awalnya tuh aku pengen jadi chef. Kamu umur 25, kalau kamu sampai 25 nggak nikah-nikah, nggak akan ada yang mau lagi sama kamu nggak akan laku-laku gitu. Seorang Nagita Slavina aja pernah quarter life crisis ya. Iji mayo, uriga, cincao yo, uriga, annyeonghaseyo.